Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua di pagi hari yang indah ini. Dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan yang sempurna yang telah menyertai, memberkati di sepanjang malam yang kita pergunakan beristirahat. Hingga pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya di pagi hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat, tetap ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan pesan Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk lebih mengutamakan orang lain. Hidup lebih mengutamakan orang lain berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada diri sendiri. Ada keikhlasan memberi ruang kepada orang lain dan mengutamakannya. Artinya kita siap sedia untuk mengalah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap ini bisa kita lakukan jika hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati disamakan dengan mementingkan keperluan orang lain dengan tidak menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Bahwa kepentingan orang lain sama pentingnya dengan apa yang menjadi kepentingan kita. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perilaku mengutamakan orang lain semakin jarang ditemukan pada masa saat ini. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau sebuah kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan atau dikalahkan. Segala cara dilakukan untuk menjadikan diri sendiri sebagai pemenang, sehingga mereka bekerja bukan untuk peningkatan kualitas dan membawa hasil baik bagi banyak orang, tetapi hanya mencari kesenangan, popularitas demi kepentingan diri sendiri. Itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan, bahkan masyarakat secara umum. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajarkan tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagi Paulus, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tingkah laku hidup, serta menjadi landasan untuk membangun hubungan satu sama yang lain. Semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan. Karena itu tiap anggota berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota jemaat yang lain. Semua anggota jemaat diterima dalam pelayanan karena mereka semua telah menerima kasih karunia Kristus. Lebih ditegaskan lagi, mereka harus memperhatikan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri.
Kepentingan diri sendiri sama sekali tidak boleh menjadi tujuan usaha dari pekerjaan anggota-anggota jemaat. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menjadi orang yang rendah hati itu adalah indah. Tuhan mau kita semua menjadi rendah hati. Sejatinya sifat alamiah manusia itu sombong dan egois. Namun perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus seharusnya membuat hidup kita diperbaharui. Manusia baru kita di dalam Kristus itu bersifat rendah hati. Ciri nyata orang yang lahir kembali dari Roh Kudus adalah perubahan dari seorang egois dan sombong menjadi rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20 disebutkan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Isi yang terkandung dalam bagian firman Tuhan ini adalah ego yang lama mati dan memiliki identitas diri yang baru, yaitu Kristus. Kenyataan baru yang berbeda sekarang. Hidupku sekarang adalah hidup Yesus yang mengalir dalam diriku, menggantikan egoku yang lama. Diri manusia alami produk dari nilai dan budaya manusia bumi, mengenakan pikiran Kristus dan menginginkan yang di hati Tuhan Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati membuat kita terus melangkah dengan setia dalam panggilan Tuhan, bertekun mengerjakan kehendak Tuhan di tengah tekanan, tantangan, dan celaan yang bisa membuat mundur dan kabur. Kepercayaan yang Tuhan berikan terselesaikan dengan benar karena dikerjakan dengan rendah hati. Tuhan mudah untuk menuntun dan mengajar orang yang rendah hati. Sebaliknya, kegagalan dan kejatuhan dalam melayani Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan terjadi akibat kesombongan yang terselip. Kesombongan mendahului kehancuran, kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan dan bangunan rohani bisa runtuh berkeping-keping ketika kesombongan menyelinap di dalam hati. Kesombongan bisa memicu perpecahan, perceraian, dan konflik yang tak terselesaikan. Keretakan harmoni selalu berkaitan dengan kesombongan. Sebagaimana iblis terusir dari surga akibat kesombongan, sebaliknya kerendahan hati akan menyelamatkan dari bencana. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, Yusuf menyelamatkan keluarga Israel karena rendah hati. Yusuf adalah contoh seorang yang rendah hati. Ketika dalam kemuliaan dan kekayaan sebagai orang kepercayaan Firaun di Mesir, dia merangkul kakak-kakaknya yang telah berbuat jahat kepadanya. Saat datang cari gandum di musim kelaparan, apa yang dari hatinya menghadirkan perdamaian dan kedamaian. Buah yang dihasilkan kerendahan hati adalah pemulihan dan keterhubungan atau rekonsiliasi. Sedangkan buah kesombongan adalah perpecahan dan keruntuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, rendah hati bukanlah rendah diri. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa kerendahan hati sama dengan memiliki harga diri yang rendah. Kebenarannya adalah rendah hati dan rendah diri adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Seorang menjadi rendah diri ketika membandingkan diri dengan orang lain dan melihat hanya kekurangan-kekurangan dirinya, atau ketika seseorang tahu ada hal-hal yang memalukan atau dosa dalam hidupnya yang harus disembunyikan dari Tuhan atau orang lain. Contohnya Adam dan Kain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang yang rendah hati menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa.
Sedangkan saya atau aku adalah manusia yang terbatas. Segala sesuatu dalam hidup saya adalah kasih karunia Tuhan. Tidak ada dari diri saya yang dapat saya banggakan sebagai hasil karya saya sendiri. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 6 ayat yang ke-14. Orang yang rendah hati menyadari kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan kerentanan dalam hidupnya, sehingga membuat hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan pada kekuatannya sendiri. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasan pengetahuannya, oleh sebab itu dia bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan senang menuntun dan menyatakan kehendaknya kepada orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang menyaksikan program motivasi pagi saat ini, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita sebagai keluarga Allah agar kita tidak memandang hidup ini sebagai perlombaan atau kompetisi yang saling mengalahkan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijalani bersama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Sesama kita manusia juga diberi berkat dan kesempatan oleh Tuhan yang diciptakan, dikasihi, dan diselamatkan. Oleh sebabnya ada ungkapan bijak yang berkata, jika kamu mau menjadi orang besar, besarkan dulu orang lain. Makna dari ungkapan ini adalah ketika kita berusaha untuk berhasil atau menjadi orang besar, tidak harus mengecilkan orang lain. Karena itu mari bangun perwujudan rendah hati itu termanifestasi jadi karakter baru kita dalam kehidupan hari lepasan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani kegiatan kita, hidup kita sepanjang hari ini dengan penuh kerendahan hati. Tuhan senang kepada orang-orang yang rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan orang tersebut. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu sepanjang hari ini. Haleluya, amin.